Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Sniper Reload. Film aksi Amerika tahun 2011 ini berkisah mengenai misi balas dendam Brendan Beckett kepada penembak yang telah membunuh teman-temannya. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, seorang sniper sedang membidik kemudian melesatkan tembakannya. Aktor utama dalam film ini yaitu Brendan Beckett. Dia dipanggil pengadilan militer yang berada di bawah yurisdiksi PBB. Dia dituduh desersi dari posnya dan melalaikan tugas. Letnan Allen mempertanyakan posisinya berada di mana pada tanggal 4 Agustus 2010. Dia berada di Republik Kongo, Afrika. Dia dan regunya ditugaskan untuk melatih tentara Kongo dari serangan bersenjata kelompok pemberontak yang didukung organisasi teroris. Ceritanya pun dimulai. Brendan dan Kapten Nelson menjelaskan kepada pasukan Kongo bahwa senjata AKS-74 buatan Uni Soviet dirancang untuk menggantikan AK-47. Senjata ini mampu menembus rompi anti peluru. Tak lama, Kapten Nelson dan Sersan Brendan dipanggil oleh Kolonel Jagger. Dia meminta pelatihan ditunda sementara karena ada tugas yang harus dilaksanakan. Tim mereka akan menuju wilayah konflik untuk menjemput seorang warga Eropa yang bernama Jane Van Burn. Rumahnya berada di Mukana. Untuk menuju ke sana, mereka harus melewati perbatasan. Nelson diperintahkan membawa 10 anak buahnya untuk menjemput dia dan para pegawainya. 1 hari sebelum berangkat, Brendan dan timnya yang berada di pasukan PBB ini melakukan latihan fisik di area fitness. Seorang wanita bernama Letnan Allen dari Inggris datang untuk melakukan latihan yang sama. Dia ditantang rekan-rekannya untuk mengajak bicara wanita itu dan taruhannya $10. Brendan yang terkejut karena pangkatnya lebih tinggi dan dicuekan wanita ini tidak mampu berkata-kata lagi dan menjadi ledekan teman-temannya. Ellen Abramovitz. Work on the line, Marine. Then get back to me. Fraternizing with a superior officer. Misi pun dimulai. Brendan dan timnya berangkat menggunakan mobil UN. Beberapa tentara Afrika terlihat ikut dalam misi ini. Mereka harus melewati perbatasan dan terlihat juga seorang pemburu bernama Candler dan teman-teman Eropanya yang masih berburu bebas di hutan Afrika ini. Mereka pun sampai di rumah milik Jane yang berada di area hamparan yang cukup luas dan jauh dari penduduk Kongo lainnya. Jean Van Brunt. Who's asking? Surat perintah langsung ditunjukkan kepada Jane bahwa dia harus segera ikut keluar dari wilayah ini. Jane yang merasa tidak punya masalah menolak, meskipun para pekerjanya sudah lari. Dia merasa tidak takut, dan peternakan ini telah dibangun oleh mendiang ayahnya hidup dan mati, dan dia tidak akan meninggalkannya begitu saja. Karena Brendan memaksa, Jane akhirnya luluh dan dia ingin berbicara dengan komandannya. Ketika mereka keluar, Brendan melihat sesuatu yang membahayakan dan tiba-tiba Get down! Get down! My cover! Brendan dan Kapten Nelson dengan kedua rekannya membawa Jane masuk ke dalam kontainer untuk berlindung. Namun tidak berselang lama, sniper itu kembali menembak dan mengenai Jane serta leher rekan Brendan. In my house. Di dalam kontainer itu, Brendan menemukan kotak yang berisi peluru M1 milik tentara Amerika. Rekan mereka yang tidak sabar kembali menjadi korban sniper itu.
Brandon meminta Kapten Nelson bersabar sampai matahari turun agar pandangan sniper itu memudar. Mereka segera lari secepat mungkin. Sialnya, bahu Brandon tertembak hingga dia terjerumus ke dalam lubang. Nelson yang berada di belakangnya hendak menolong, namun naas dia terkena headshot. Brandon pun pingsan. Sniper itu muncul untuk memastikan kematian mereka. Tersadar dari pingsannya, Brandon berada di kemah Martin Candler, seorang pemburu yang pernah dia lihat saat perjalanan. Meskipun lukanya belum pulih, Brandon memilih kembali ke lokasi untuk memastikan kondisi rekan-rekannya. Selain sebagai pemburu, Candler pun membantu anak-anak yatim piatu korban konflik. Brandon ditemaninya kembali ke rumah Jen. Saat masuk ke dalam rumah, seorang bocah bernama Kelly menodongkan senjata kepada Brandon. Upstairs. Put that down. Dia mengira Brandon yang membunuh ayahnya. Untungnya Candler mengenal ayahnya. Saat dia sekolah, dia tinggal dengan bibinya. Candler membawa kembali Brandon dan Kelly ke camp. Namun saat mereka sampai, pemberontak sedang melakukan aksinya menghabisi para pemburu dan menculik bocah-bocah itu untuk mereka didik menjadi tentara. Mereka berhasil menghabisi beberapa pemberontak dan sisanya kabur membawa anak-anak. Brandon akan berjalan kaki bersama Kelly kembali ke pangkalan, sedangkan Candler akan mengejar pemberontak itu dan menyelamatkan anak-anak. Brandon dan Kelly sampai di perbatasan. Dia merasa tidak kuat lagi akibat luka tembak di bahunya. Seketika Brandon langsung ambruk. Sin pun berpindah ke pusat latihan menembak. Fire at will. Sang instruktur bernama Richard Miller, dia ditugaskan untuk terbang ke Afrika. Brandon kembali sadar dia berada di pangkalan PBB. Miller ternyata teman dari ayah Brandon yang ditugaskan untuk membawa pulang. Tapi Brandon yang kehilangan rekan-rekannya bertekad untuk mencari pelakunya. Sniper baginya tidak lebih dari seorang pengecut yang menembak dari tempat persembunyian. Tapi satu-satunya cara untuk mengejarnya, dia harus menjadi seorang sniper pula. Di malam harinya, Brandon diajak berlatih membidik targetnya dari jarak 200 meter. 200 yards. How do you know that? It's in the scope. He's 10 mils high. Brandon dan Kapten Ngoba yang berhasil selamat karena kabur dari lokasi dipanggil oleh kolonel. Terungkap dari proyektil peluru yang ditemukan berjumlah 147 butir. Pelakunya menggunakan senapan sniper Amerika yang digabung dengan putaran Rusia. Namun kolonel tidak mempunyai wewenang dan sumber daya untuk mengungkap kasus ini. Brandon sangat kecewa dengan jawabannya itu, artinya pelakunya akan hidup bebas. Brandon mulai mencari petunjuk dari Kelly, musuh ayahnya, yang mungkin berhubungan dengan kasus ini, termasuk foto Miller yang sebelumnya dia lihat. No, but he would let the soldiers come to a plantation. He traded with... Brandon dan Letnan Allen terlibat hubungan yang lebih dalam. Setelah mereka kencan, dilanjutkan dengan celepon. Malam itu, Brandon memutuskan kembali ke Kongo untuk mencari pelaku pembunuhan rekan-rekannya. Sesampainya di sebuah camp, Brandon kembali bertemu Candler. Brandon akan membantunya menemukan anak-anak itu kembali, dan dia meminta bantuannya untuk mencari sumber senjata pelakunya diperoleh. Singkat cerita, mereka menemukan lokasi tempat pemberontak untuk menahan anak-anak yatim itu. Saat pemberontak itu hendak memenggal salah seorang anak, Brandon langsung melesatkan tembakan. Let's do it. Okay.
Para pemberontak itu dia habisi satu persatu. Bahkan salah seorang dari mereka mesti berkali-kali ditembak Brandon sebelum benar-benar tumbang. Chandler yang berada di depan hampir ditembak. Untungnya penembak misterius membantu mereka. Ternyata itu adalah Miller. There's someone else out there. Dan faktanya terungkap, sniper yang menghabisi rekan-rekan Brandon adalah Vincent Mesiello, marinir yang pernah dilatih oleh Miller. Dia ditugaskan untuk menghabisi Jen untuk membungkam informasi penting. Miller berkewajiban memastikan Brandon tetap hidup karena jasa ayahnya kepada dia. Brandon kemudian menelepon Ellen untuk memberi kabar lokasinya dan meminta penjemputan. Ellen kemudian meneruskannya kepada Kolonel dan Kapten Ngoba. Chandler membawa anak-anak itu keluar dari Kongo. Ngoba ternyata melihat Mesiello berada di pangkalan PBB. Miller memilih untuk berada di atas menara, sedangkan Brandon bersembunyi di antara rumah. Ellen dikawal pasukan Kongo datang untuk menjemput Brandon. Ternyata faktanya pasukan Kongo ini telah berkhianat. Mereka juga ingin menghabisi Brandon. Dari menara, Miller memberi tembakan perlindungan dan membunuh satu persatu penjahat ini. Brandon meminta Ellen untuk kembali ke pangkalan sementara dia akan menghadapi pasukan ini. Saat Miller berdiri, sialnya dia tertembak. Brandon berhasil menghentikan mobil Kapten Ngoba. Brandon memukul dan memaksanya mengatakan di mana Mesiello. Ternyata otak semua ini adalah Kolonel Jaeger. Dia memanfaatkan Jane Van Brunt untuk menyalurkan senjata Amerika ke para pemberontak. Tiba-tiba seorang sniper menembaknya. Dia adalah Mesiello. Miller. Instructor is at a loss for words, baby Beckett. Brandon menarik sebuah tali untuk mengecoh Mesiello dan menemukan lokasinya. Kemudian Brandon menarik pelatuknya. Tembakan itu tidak membunuhnya dan hanya melukai wajahnya saja. Di malam hari, Brandon segera berlari dan hampir terkena tembakan dari Mesiello. Sebelum berlari, Brandon menembak drum minyak agar penglihatan malam Mesiello terganggu. Tiba-tiba, Brandon sudah berada di belakangnya dan mengeksekusi Mesiello. Setelah kejadian itu, dia tidak menemukan Miller di lokasi. Kembali ke pengadilan, Brandon tidak memiliki bukti keterlibatan Kolonel Jaeger. No. I have no choice but to proceed with the court-martial. Dia muncul di rumahnya dan menodong si kolonel. I think it's broken. Dia mengaku kepada Brandon bahwa dia bersekongkol dengan pemberontak untuk memasok senjata Amerika. Karena Jane terlalu banyak tahu, dia menghabisinya meskipun nyawa prajurit dia korbankan. Pengakuannya didengar Ellen dan dia langsung ditahan dan akan menghadapi pengadilan militer. Miller pun muncul di sana dan film pun berakhir.
Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Sniper Reload ini? Saya tidak bisa terlalu banyak komentar tentang film ini, yang pastinya ini film sangat keren. Dan kopi saya juga sudah mulai dingin, langsung saja suruput dulu. Madap Pak Ajek, madap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.